Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko ingin memperkenalkan sebuah masjid yang sangat tua. Iya, sangat tua karena dibangun sejak era kolonial Belanda. Ya, seperti nampak dalam video ada foto bangunan lama ya. Dan hanya tumpukan batu biasa, tetapi ada yang tidak biasa ya. Masjid ini bernama Masjid Syekh Anwaruddin Krian yang lokasinya berada di kawasan Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Nah, kalau bicara soal yang tidak biasa, jadi masjid ini konon memiliki sebuah cerita yang tidak hanya sebatas cerita, di mana masjid ini bisa berpindah posisi atau letak posisi kiblatnya. Nah, ini kan aneh ya, tapi ini tidak hanya sebatas cerita loh, menurut masyarakat sekitar. Dan seperti nampak dalam video ini, bagian dalam Masjid Syekh Anwaruddin Krian ya. Banyak hal keunikan yang ada di dalamnya, terutama di bagian dindingnya. Walaupun baru setengah pembangunan ya, tapi ini sudah memiliki daya tarik tersendiri ya, di mana ada ornamen-ornamen seperti ditanamkannya piring-piring keramik bergaya alat Tionghoa atau Cina ya. Lalu ada ornamen-ornamen seperti keris, lalu alat-alat dapur yang menjadi daya tarik tersendiri. Dan arsiteknya adalah pendiri atau pemimpin dari Pondok Pesantren Cibogo, yaitu Kiai Haji Madun. Beliau adalah tokoh yang sangat karismatik dan dihormati, dan beliaulah yang memiliki ide atau bagaimana dia merancang bangunan masjid ini, dan sangat luar biasa. Dan beliau sangat bercita-cita sekali meneruskan pembangunan masjid yang dahulu hanya bangunan bata menjadi bangunan masjid yang sangat luar biasa, yang saya nilai mungkin 1001 ya di dunia hanya ada ini ya, dan memiliki kandungan filosofis makna tersendiri ya. Dan Kiai Haji Madun adalah keponakan langsung dari tokoh pertapa yang terkenal di Gunung Dieng, yaitu Mbah Fanani. Nah, seperti nampak dalam video ada sebuah aktivitas masyarakat ya, dan aktivitas ini sebetulnya biasa dilakukan setahun sekali, dan ini menjadi sebuah tradisi, di mana tradisi ini bernama Grebek Sungkem. Nah, Grebek Sungkem ini ya, kalau artinya grebek itu kan gabungan atau berbarengan, bersamaan ya. Lalu sungkem ini menghormati. Nah, cuman maksud di sini adalah Grebek Sungkem tersebut adalah di mana cara mereka menghormati para leluhur. Nah, jadi biasanya mereka mengawali dengan kegiatan berdoa bersama, lalu ada kegiatan makan-makan bersama. Nah, seperti halnya seperti ini ya. Makan satu nampan atau satu wadah ya, bisa 4 atau 5 orang bersamaan makan ya. Jadi memiliki makna yang sangat dalam sekali dalam mempererat tali silaturahmi antar masyarakat ya. Jadi keguyuban itu tetap ada. Dan biasanya acara ini dilakukan mulai pagi hari hingga malam hari. Wow, sampai malam hari. Karena apa? Setelah ini mereka akan mendatangi satu persatu makam-makam leluhur yang kebetulan lokasinya berada di kawasan Cirebon. Nah, biasanya mereka akan mendatangi satu persatu makam leluhur, diantaranya adalah makam keramat Mbah Soleh, pendiri Pondok Pesantren atau Kampung Benda Kerep. Dan berikutnya disusul ke keramat makam Ki Suyuti, pendiri Pondok Pesantren Kebon Syarif Cibogo, makam Mbah Muslim, putra dari Mbah Soleh, penerus Pondok Pesantren Benda Kerep. Lalu Mukbaroh Keramat Pangeran Raja M ya, yang berada di kawasan Luwung, Mukbaroh Keramat Pangeran Brataklana Sada Lautan atau Syekh Kilobama, dan berikutnya Mukbaroh Keramat Syekh Khotib Anwaruddin Krian, Mukbaroh Keramat Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kafi, Mukbaroh Keramat Sunan Gunung Jati, dan berikutnya Mukbaroh Pangeran Surya Negara. Semoga acara Grebek Sungkem ini tetap lestari dan terjaga agar generasi berikutnya tetap tahu sejarah dan tahu perjuangan para leluhur dalam syiar agama Islam. Oke, saya Niko mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.